Fasilitas biji-bijian Polandia dibombardir, dikira oleh Rusia, ternyata terungkap Ukraina lah dalangnya. Det är svårt för mig att gå in på den typen av detaljer så tidigt i vår utredning, men det man kan säga är ju att den typen av nätverkskriminella som finns nationellt, den är inte bara i storstäderna längre, utan den finns här. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Mampus, ketahuan juga akhirnya dibalik penyerangan ke pusat biji-bijian Polandia. Awalnya yang disangka Rusia, ternyata musuh baru Polandia lah dalangnya. Serangan yang menjatuhkan korban ini tidak bisa dimaafkan oleh Polandia. Lantas ini menyebabkan tensi yang makin tinggi antar dua negara yang bertetangga. Dikabarkan Polandia siap memberi tanggapan militer untuk Zelensky. Sebelumnya para ahli Polandia mengkonfirmasi bahwa rudal yang menghabisi 2 orang di fasilitas biji-bijian ditembakkan oleh Ukraina. Begitu laporan harian Polandia Rzeczpospolita mengutip sumber anonim. Sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada Rzeczpospolita bahwa Polandia telah menetapkan bahwa rudal yang mendarat di desa Przewodow adalah rudal pertahanan udara S-305W55 yang ditembakkan dari wilayah Ukraina. Roket ini memiliki jangkauan 75 km hingga 90 km. Lapor surat kabar itu mengutip sumber tersebut. Pada saat itu posisi Rusia berada di tempat yang tidak memungkinkan rudal Rusia mencapai Przewodow, sambungnya seperti dikutip dari Reuters. Ukraina sendiri membantah bahwa salah satu rudalnya telah mendarat di Polandia. Rzeczpospolita melaporkan bahwa pihak Ukraina belum memberikan materi apapun kepada penyelidik Polandia. Surat kabar tersebut mengutip Lukasz Lapczynski, juru bicara kantor Kejaksaan Polandia, yang mengatakan bahwa jaksa telah menerima pendapat para ahli namun tidak mengungkapnya karena isinya bersifat rahasia. Lapczynski tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar dan kantor Kejaksaan Polandia tidak segera menanggapi permintaan pernyataan melalui email. Ledakan rudal di Polandia yang merupakan anggota NATO memicu kekhawatiran bahwa perang di Ukraina dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas karena memicu klausul pertahanan bersama aliansi tersebut. Laporan ini sendiri muncul di tengah ketegangan yang terjadi di antara Polandia dengan Ukraina seputar impor gandum. Polandia pekan lalu memperpanjang larangan impor gandum Ukraina dalam sebuah tindakan sepihak yang melanggar keputusan Uni Eropa. Tindakan ini telah mengguncang hubungan Kiev dengan Warsawa yang dipandang sebagai salah satu sekutu paling setia sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari tahun 2022. Kebijakan ini membuat Zelensky melontarkan kritik terhadap negara tetangganya yang menjadi sekutu militer utama melawan Rusia. Saat berpidato di Majelis Umum PBB di New York pada minggu lalu, ia mengatakan bahwa Kiev berupaya mempertahankan jalur darat untuk ekspor biji-bijian di tengah blokade Rusia di Laut Hitam. Namun teater politik seputar impor gandum membantu perjuangan Moskow. Kritik Zelensky ini pun memicu respon keras dari Perdana Menteri Mateusz Morawiecki yang mengatakan Polandia tidak akan mengirimkan senjata ke Ukraina.
Hubungan memburuk, Polandia stop suplai senjata ke Ukraina. Kedua negara ini bersih tegang. Di tengah kecamuk perang yang semakin menggila, Ukraina dipastikan akan kehilangan salah satu para penyokong senjatanya. Secara resmi, Polandia menyatakan menghentikan pasokan senjata ke Ukraina. Seperti yang diketahui, Polandia adalah salah satu dari 3 negara yang paling banyak menyuplai persenjataan untuk militer Ukraina selain Amerika Serikat dan juga Inggris. Sejumlah senjata dikirim Polandia selama invasi militer Rusia, antara lain peluncur granat RPG-76 Komar, kendaraan lapis baja Desik-2 Meriam Swagrak AS Krab, hingga jet tempur Mikoyan MiG-29 Fulcrum. Namun demikian, pada akhirnya Polandia memastikan tak akan mengirim senjata lagi ke Ukraina. Dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri Polandia beralasan mengutarakan ingin fokus memperkuat pertahanan dalam negeri saja. Kami tidak lagi mengirim senjata apapun ke Ukraina, berdasarkan bahwa kami sekarang mempersenjatai diri dengan senjata paling modern, dan kami ingin memperkuat pertahanan dalam negeri karena kami juga terancam karena Ukraina. Jika Anda tidak ingin membela diri, maka Anda harus memiliki sesuatu untuk membela diri. Kami mengakui prinsip ini dan itulah alasan kami meningkatkan pesanan, katanya. Pernyataan Morawiecki tak lepas dari ambisi Polandia untuk meningkatkan kualitas militer dan menjadi kekuatan baru dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pada November 2022 lalu, Morawiecki sempat menyatakan jika Polandia tengah bersiap untuk merebut gelar sebagai kekuatan militer terbesar di Eropa, terutama di sektor armada tempur daratnya. Tentara Polandia harus sangat kuat sehingga mereka tidak harus memaksakan karena kekuatan saja, ucap Morawiecki dilansir Viva Militer dari Politico. Di sisi lain, dihentikannya pasokan senjata oleh Polandia adalah akibat memburuknya Ukraina. Hal ini disebabkan karena Polandia juga telah menghentikan impor gandum dari Ukraina bersama Hungaria dan juga Slovakia.